Teman-teman pencinta karya Franz Kafka, saya akan membicarakan bagaimana mencoba memahami dunia Franz Kafka. Max Brod adalah kawan dekat atau alter ego Franz Kafka, mengatakan, bacalah beberapa kalimat dari karya Kafka, nanti akan ditemukan napas, corak, dan keindahan yang tidak pernah didapatkan pada gaya penulisan orang lain. Kafka selalu bekerja tanpa rencana. Itu pendapat Max Brod. Ya. Kafka termasuk anak tertua dari 6 bersaudara. 2 adik laki-lakinya meninggal pada usia muda. Kemudian lahir 3 adik perempuannya. 1 bernama Eli, 1889, Vali, 1890, dan Otla, 1892. Kafka dibesarkan dari keluarga pengusaha kaya. Di rumahnya terdapat 2 pembantu yang mengurus dapur dan anak-anak. Orang tuanya punya beberapa toko yang menjadi pertanda bahwa usaha orang tuanya berhasil. Namun justru dalam kondisi seperti itulah Kafka muda sangat tertekan. Dia satu-satunya anak laki-laki yang sepenuhnya dicadangkan untuk meneruskan usaha orang tuanya. Kehidupan hiruk-pikuk keluarga, usaha pertokoan, dan kehidupan kota Praha membuat Kafka menderita dan mengalami kehidupan yang terbatas. Belakangan, ketika Kafka berusia 36 tahun, tepatnya tahun 1919, dia tuangkan ketertekannya itu dalam bentuk surat yang ditujukan kepada ayahnya. Anehnya, surat-surat itu tak pernah sampai ke tangan ayahnya. Surat itu diberikan lewat ibunya. Kumpulan surat itu kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Surat untuk Ayah, atau dalam bahasa Jerman, Brief an den Vater. Buku itu bercerita betapa sulitnya seorang anak yang sensitif hidup dalam kekuasaan ayah yang diktatoris dan kokoh pendirian. Namun sebaliknya, ibunya sentimental dan penuh kasih sayang. Kafka belajar di Universitas Karl di Praha. Ia mengambil jurusan hukum, bidang jurisprudensi. Mata kuliah lain yang dia ambil antara lain sastra Jerman, sejarah seni, dan filsafat. Pada masa itu, dia mulai berkenalan dengan Oskar Polak, Hugo Bergman, dan Max Brod. Beberapa surat untuk teman-temannya sering dirasakan terkandung nilai puitis. Pernah dia menulis puisi memang, tapi dibatalkannya sendiri. Kafka muda pernah berminat mengamati bidang politik dan sosial. Dalam sebuah suratnya kepada Oskar Polak, Kafka menyatakan bersimpati pada aksi protes yang dilancarkan Polak untuk menuntut hak-hak sosial kaum pekerja. Di warung kopi Louvre, Kafka bersama kawan-kawannya Max Brod, Hugo Bergman, dan Felix Wells membahas ajaran filosof Franz Brentano yang sangat berpengaruh di Praha waktu itu. Kafka juga membaca buku-buku Nietzsche, namun dia lebih intensif mempelajari filsafat dari Kierkegaard. Dalam berbagai diskusi ketika masih menjadi mahasiswa, dia sering tampak pendiam. Di depan Max Brod, Kafka membaca karya-karya Gustave Flaubert dari Prancis, kadang sambil tertawa dan bahkan sampai menangis. Pada bulan Januari 1904, di dalam kereta api, Kafka membaca buku harian karya Friedrich Hebel setebal 1.800 halaman hingga selesai. Ini maksudnya dalam sekali duduk di kereta api. Friedrich Hebel adalah seorang penulis naskah drama di Jerman. Setelah Kafka meraih gelar doktor ilmu hukum, dia bekerja di asuransi Generali. Asuransi Generali ini sampai sekarang ada, di Indonesia juga ada cabangnya. Kemudian dia dari sini berpindah lagi ke asuransi kecelakaan karyawan.
atau Der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt. Lah, di tempat asuransi yang kedua ini Kafka merasa senang. Kenapa? Karena dia bisa bekerja antara jam 8 sampai 14.00. Sehingga sore hari dia bisa menulis lagi. Menurut keterangan dokter pada saat itu, Kafka memulai bekerja, berat badannya 61 kg dan tingginya 182 cm. Pada tahun 1910, Kafka mendapat tugas sebagai konseptor. Karena prestasinya baik, 2 tahun kemudian dia diangkat sebagai sekretaris. Pada tahun 1922, kedudukan terakhir Kafka sebagai kepala sekretaris. Pada tanggal 1 Juli 22, Kafka resmi mengajukan pensiun dini. Dari kantornya, Kafka mendapatkan penghargaan dan prestasi yang berbunyi, Dr. Kafka seorang pekerja yang sangat rajin, dengan penuh bakat dan loyalitas. Juga hubungannya dengan sesama kawan kerja dan atasannya selalu baik. Teknik menulis Kafka terletak pada buku harian. Kapan sebenarnya Kafka mulai menuliskan karyanya dengan intensif? Padahal dia sebagai pekerja asuransi. Ketika karya Kafka belum ada yang diterbitkan, teman-temannya sudah menerbitkan. Rentang waktu 14 tahun, 1908-1922, Kafka bekerja separuh hari itu bisa dimanfaatkan sebanyak mungkin sore hari untuk menulis. Pada bulan Maret 1908, dia menulis 8 buah prosa pendek dengan judul Meditasi atau Betrachtung. Tahun berikutnya disusul karya prosa pendek lain berjudul Percakapan dengan Orang Berdoa, Gesprech mit dem Beter, Percakapan dengan Pemabuk, Gesprech mit dem Betrunkenen, In die Strafkolonie, Hukuman di Tanah Jajahan, Gambaran Sebuah Perlawanan, Beschreibung eines Kampfes, serta Persiapan Perkawinan di Desa, Hochzeitverbreitungen auf dem Lande. Brod mengagumi Kafka karena karyanya sepertinya prosa yang sangat puitis. Namun temannya Kafka yang namanya Franz Werfel agak mengejek. Karya Kafka itu tradisional saja, bersifat lokal Praha, dan tidak ada orang yang paham. Begitulah karya Kafka dipertentangkan antara teman sendiri. Kafka kadangkala sering merobek-robek karyanya sendiri, dan dia tidak merasa puas. Prosa pendeknya berjudul Keputusan atau Das Urteil ditulis Kafka di kereta api selama 8 jam. Pada tahun 1911-1912, Kafka menulis novel Amerika dan dibakar lagi. Kemudian pada buku hariannya bulan Desember 1910 tertulis, Aku tak akan pernah lagi melepaskan buku harian. Aku harus pegang teguh. Hanya dengan inilah aku bisa menulis. Pada buku hariannya bulan Februari 1911 dengan judul tulisan Kehidupan Mendua yang Mengerikan, diungkapkan persaingan antara pekerjaan dan keharusan menulis secara pribadi. Begitulah kebimbangan Kafka. Kemudian karya Die Verwandlung atau Metamorfosis merupakan karya yang paling banyak diapresiasi pembaca. Salah satunya Vladimir Nabokov, penulis novel Lolita dari Rusia, mengatakan, barang siapa melihat Metamorfosis lebih dari sekedar fantasi ilmu serangga, aku anggap pembaca itu telah berhasil. Sementara Gustav Janow, kawan Kafka di Praha, mengatakan, nama Kafka identik dengan Samsa, maksudnya Gregor Samsa. Nama-nama protagonis novel Kafka, itu karya Kafka, sering mempunyai arti simbolis. Kalimat pembuka Metamorfosis
yang legendaris itu ketika Gregor Samsa suatu pagi bangun dari mimpi buruknya, tiba-tiba berubah menjadi tubuhnya menjadi kecoa raksasa di keranjangnya. Pembuka ini sudah dihafal oleh Gabriel Garcia Marquez dari Kolombia pada saat dia umur 19 tahun. Kemudian Italo Calvino. Italo Calvino dalam bukunya The Uses of Literature mengatakan Kafka telah menjadi adjektif baru yang disebut Kafkais. Sesuatu yang berhubungan dengan kemurungan, ketidakpuasan, dan kebimbangan. Birokrasi yang berbelit termasuk horor adalah bergaya Kafkais. Sementara si kritikus sastra Jerman yang bernama Marcel Reich-Ranicky mengatakan bahwa gaya penulisan Kafka inilah sangat eksentrik dan Kafka adalah sastrawan yang egosentriknya tidak bisa dibandingkan dengan penulis lain. Kafka dan para perempuan yang dicintainya, Kafka pernah bertunangan 2 kali dengan Felice Bauer dari Berlin, seorang penulis steno, sekretaris, dan dia juga bercinta dengan Milena Jasinski, dan suratnya di situ dalam bukunya berjudul Surat untuk Milena dan Surat untuk Felice Bauer. Ketika Kafka sudah sakit-sakitan, dibawa ke rehabilitasi penyakit TBC di Kirling, Austria, dan meninggal di Austria. Pada tanggal 3 Juni 1924, Kafka meninggal pada usia 41 tahun. Pada tanggal 11 Juni 1924, mayatnya dikuburkan di Praha. Begitulah sementara dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.